ini ada satu planet. Nah, di situ dia bisa melihat. Dan ketika logikanya kita pakai ya. Tetapi dan itu dia bisa melihat secara keseluruhan itu bumi itu bentuknya sebagaimana apa kayak gitu. Tetapi ketika dia berada di gini Bang. Ketika dia berada sebentar. Ketika dia berada di satu gunung, kita pun sama, Bang. Saya dan Bang Suma pun sama. Ketika kita berada di satu titik ketinggian, kita melihat bahwa bumi itu memang bentuknya adalah datar. Karena kita melihatnya dari kacamata kita berada di satu titik. Jadi, mana yang betul ini? Bumi datar atau bulat? Sebentar. Bumi berdasarkan Alkitab bahwa di dalam Amsal 8 ayat 27 bahwa ketika ia mengatur cakrawala di atas permukaan air, lalu Yesaya 40:20 dia yang ini salah. Yesaya 40 ayat 22 dia yang bersemayam di atas lingkaran bumi. Itu di dalam Yesaya 40 ayat 22. Jadi jelas Alkitab itu mengatakan bahwa bumi itu berbentuk lingkaran. Jadi ya, kalau lingkaran itu kan Bung, koin juga lingkaran, Bung. Bedakan bulat dengan lingkar. Iya, sama aja dalam pemahaman ini lingkaran. Itu gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sama antara lingkaran dengan bulatan? Gimana ceritanya? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, oke, Bang. Ketika kita melihat sesuatu bundaran atau apapun, itu apa kira-kira Bang Suma dalam pikirannya ada nggak kira-kira? Oh, itu bentuknya lingkaran ya, kayak gitu ya. Lingkaran itu ada sesuatu yang membentuk dia sehingga bundar, kan begitu? Di dalam lingkaran kita membuat suatu lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kan sebuah bentuk, maka dilihat secara general, secara keseluruhan bahwa dalam Alkitab itu mencatat bahwa itu bentuknya lingkaran dan itu sepadan dengan bulat itu. Jadi pemahaman itu tidak terlalu jauh beda. Lingkaran dengan bulat beda, Bung. Anda belajar di mana? Gini ya, Bang. Ngerti Abang bahwa bulat lingkaran, saya sungguh paham tentang apa yang Bang Zum. Tetapi Alkitab itu menjelaskan tentang hal-hal yang sangat bersifat umum atau general, sehingga dia melihat sesuatu yang seperti Abang Zuma mengatakan, ketika Yesus naik ke atas gunung dia melihat bumi itu datar. Itu secara general dia melihatnya secara general. Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya bumi itu tidak datar tetapi bulat. Ketika kita menemukan di dalam bukti saintis bahwa bumi itu bulat, tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa yang seperti Bang Zuma mengatakan bahwa dia melihat semuanya datar kayak gitu? Bukan begitu loh. Di situ dikatakan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, lalu kemudian Yesus diperlihatkan seluruh isi bumi. Berarti dengan jelas bumi ini menurut Bible datar. Itu jelas itu, Bung. Itu kitab Anda yang mengatakan itu. Bukan saya ngarang-ngarang, kitab Anda yang mengatakan itu. Nah, kemana perginya tadi bahasa Anda yang mengatakan begitu banyak orang Kristen yang pintar di atas muka bumi ini menerima beberapa kemudian penghargaan. Nah, mana dari Bible mana? Satu aja, mana coba? Apa yang mereka temukan dari Bible? Ya, itu salah satu tadi yang kita bahas, itu adalah salah satu hal yang kita temukan. Itu kan bukti penulisan. Itu kan bukti penulisan, Bang. Iya, apa itu? Ya tadi, itu kan bukti penulisan tentang penemuan di dalam ayat Alkitab tentang saintis ya seperti itu kan, benar kan? Mana ada sains menemukan bumi ini datar, Bang? Bumi ini bulat. Iya, itu kan benar kan, Alkitab menceritakan bahwa itu bumi bulat kan, yang tadi saya bacakan. Tapi kitab Anda mengatakan bumi ini datar, gimana dong? Kalau Anda tidak percaya, coba saya bacakan dalil yang lain supaya Anda kemudian paham. Di dalam kitab Daniel berapa? Daniel 4, coba Anda lihat. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat.
tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Itu datar. Ketika itu sama seperti abang tadi menjelaskan tentang Yesus naik di gunung. Iya. Iya, penglihatan itu ketika mereka melihat bahwa dari ujung ke ujung itu benar. Bagaimana ceritanya, Bang? Ada bola, kemudian di atasnya itu ada sesuatu yang memanjang sampai ke atas langit. Bagaimana bisa bulatan belakangnya itu bisa dilihat kalau hal itu tidak datar? Coba. Nah, karena gimana begini, ceritanya tuh? Bang, ketika kita menggunakan akal dengan pandangan sudut pandang mata kita, ya, dengan interval mata kita yang punya keterbatasan, sehingga kita melihat itu seperti bahwa datar. bumi itu datar. Ya, ini bukan kita menganalisa, bukan. Ini firman Tuhan Anda yang mengatakan itu, katanya demikian. Berarti menurut Bible bumi ini datar. Saya kasih data lagi, Mazmur 19. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari dan keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Giram bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tuh. Jadi tidak ada yang mengalami malam. Tidak ada mengalami malam. Kalau tidak ada mengalami malam berarti datar. Akui aja, Bang, bahwa di dalam kitabnya Kristen memang bumi itu datar. Udah selesai. Jadi tak ada yang bisa diharapkan dari Bible terkait dengan ilmu pengetahuan, itu tak ada. Itu makanya saya katakan, kalau mau menjadi orang Kristen, dalam hal ini imannya orang Kristen, jangan pakai akal. Karena kalau pakai akal nggak akan nyambung. Contoh kasus yang tadi, Tuhan jadi bayi. Masuk nggak akal Anda tuh, Tuhan jadi bayi? Sebentar, Bang. Kan masuk akal Anda, Tuhan jadi bayi, itu aja dulu. Pokok pondasi awalnya ketuhanan Kristen. Tuhan jadi bayi itu masuk akal enggak? Kalau berbicara tentang Tuhan menjadi bayi, secara teologi ya, Bang, ya, pemahaman tentang konsep ketuhanan itu kan berbeda dengan pemahaman Islam itu sendiri, Bang. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengatakan bahwa dalam Alkitab berbicara bahwa firman sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging, tentunya proses Tuhan itu datang dengan caranya, dengan sendirinya, dan tidak ada sesuatu. Iya, itu maksudku masuk akal enggak itu, Bang? Kalau misalnya abang bilang tidak masuk akal apa tidak, tetapi itu pasti bahwa itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Karena bagaimana maksudnya? Bagaimana caranya Anda bisa memasukkan akal Anda itu pencipta dan menjadi bayi? Itu gimana maksudnya? Baik, sebentar, Bang. Ya, silakan. Mari kita buka akal pikiran kita ya, Bang. Ya. Ketika Tuhan yang maha besar, Tuhan yang punya kekuasaan, ketika dia ingin mau menjadi seorang manusia, apakah itu tidak mungkin, Bang? Iya, bukan tidak mungkin. Yang kita bahas ini akal. Masuk akal tidak. Pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat tiba-tiba menjadi unyu-unyu. Bang Suma lagi membolak-balik perkataan, sedangkan saya menanyakan Bang Suma membalikkan pertanyaan itu. Jadi terbentur, Bang. Loh, ketika sederhana bukan? Kalau di Islam lam yalid wa lam yulad. Kalau dalam Yahudi
Bilangan 23:19 tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di Kristen, Tuhan ini mengambil rupa menjadi manusia. Pertanyaannya, masuk tidak dalam akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, bayi lagi? Masuk nggak dalam otak Anda tuh, logika Anda? Masuk akal, Bang. Masuk akal. Kenapa? Nah, coba Anda terangkan bagaimana ceritanya, sesuatu yang maha dahsyat kemudian menjadi maha lemah. Coba bagaimana ceritanya? Nah, gini. Tidak ada maha lemah dan maha dahsyat di sini, ya. Yesus ketika dia bayi dia bisa apa? Sebentar dulu, Bang. Abang tadi berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi manusia, ya, mengambil rupa manusia. Berbicara tentang mengambil rupa manusia, Abang bisa baca dalam Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah itu sendiri, gambar Tuhan itu sendiri. Tentunya ya, serupa, tapi bukan serupa. Tuhan jadi manusia. Bang, ya, makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan dia bisa bermanifestasi menjadi apapun itu, kan bisa. Ketika Musa melihat Tuhan dengan cara yang Tuhannya Musa nggak jadi bayi, Bang. Ini Tuhan Anda jadi bayi, jadi orok dia, jadi embrio malah dalam rahim. Ya, itu kan loh. Abang, ya itu kan Abang hanya mengambil salah satu cara untuk bagaimana menginfluence atau mempengaruhi pikiran manusia untuk bisa mendiskreditkan dan lain sebagainya. Tapi bukan. Ini sekarang ini zaman digital. Siapapun bisa belajar dari kita dan kita pun bisa belajar dari siapapun. Ini yang kita bahas. Apakah rasional pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apakah itu masuk akal? Oke. Ketika Bang Suma mengatakan pencipta menjadi seorang bayi, tetapi ini adalah salah satu proses bagaimana Tuhan itu mengambil salah satu kerendahan atau apa istilahnya, ya, mengosongkan diri, ya. Dia mengosongkan diri, mengambil sebagai seorang hamba, sehingga Tuhan yang istilahnya sang Bapa yang tidak terhampiri, yang tidak bisa dihitung, tentunya dia harus membuktikan bahwa dia itu ada, dan sesuaikan dengan Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, sehingga dia membuktikan dirinya datang sebagai manusia. Dan pemikiran kekristenan bahwa tidak apa istilahnya masuk akal lah bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Bagaimana ceritanya? Apakah ketika pencipta maha kuasa menjadi bayi itu masuk akal? Masuk akal menurut saudara? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini, Bang? Lalu siapa yang menjaga alam semesta? Karena gini, Bang, siapa yang menjaga alam ini? Kan kekuasaan, ya, satu power yang luar biasa yang ada. Abang bilang sudah jadi bayi. Kalau itu kan hanya bagaimana firman itu proses turun menjadi manusia. Iya, tapi setelah dia jadi bayi, Bang, siapa yang menjaga alam semesta ini? Tetap dia dalam kebayiannya. Bukan dalam kedahsyatan, dalam kan sudah jadi bayi, Bang, udah jadi bayi dia. Bang, itu kan firmannya, ya, kecerdasannya dia, logika Allah, pikiran atau firman itu yang telah menjadi manusia, sang sumbernya itu, ya dia tetap. Jadi bukan Tuhan yang menjadi bayi. Ya, itu kan saya udah jelaskan bahwa karena firman itu telah menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan yang jadi bayi. Kalau ini Bang Suma itu hanya menekan di bayi aja. Jadi firman itu kan adalah Allah itu sendiri, Bang Juma. Ya, terus jadi bayi kan? Kalau ini pemahaman gagal total. Jadi bayi kan? Tuhan yang adalah Allah menurut kalian jadi bayi kan? Sekarang pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini jadi bayi,
Yang menjaga alam semesta ini siapa? Oke. Dia menjadi bayi itu bukan dia menjadi bayi itu bukan berarti melepaskan dari keilahiannya dia atau Bagaimana? Allah itu ceritanya maksudnya? Tuhan Anda Allah jadi itu maha bayi, dahsyat. berarti Tuhan Anda saat itu ya bayi itu. Dia itu maha dahsyat. Jadi kalau dia jadi bayi, Iya, tidak maha mungkin alam dahsyat semesta itu itu Tuhan. kosong. Yang maha dahsyat itu Tuhan. Yang saya pertanyakan bayi ini maha dahsyat tidak bayi itu? Yang kamu bilang kalau dia jadi bayi terus yang di atas dikosongkan itu tidak mungkin. Dia itu semua serba bisa. Jangan sama Bagaimana dengan manusia. serba bisa bayi serba bisa apa maksudnya? Ya namanya serba Orang bisa cebo lah. aja nggak bisa, kalau cebo sendiri nggak bisa, kok serba bisa pula? Tuhan Anda jadi bayi. Nah, kita plototin tuh bayi. Bayi, lu bisa apa lu? Bayinya ngomong, aku pensiun jadi Tuhan mas, sekarang aku jadi bayi. Kenapa dia harus jadi bayi? Karena kalau dia langsung turun ke bumi, bumi ini renyah. Iya sudah, dia sudah jadi bayi, Nah. udah ada di tengah-tengah kandang domba. Sekarang Nah percuma kalau pertanyaannya, dijelaskan secara logika sekarang kami Kristen, kamu nggak bagaimana mau terima, nggak coba sepemahaman Anda gitu. terangkan secara logika. Tuhan Anda menjadi bayi, bayi ini Anda plototin, tanya, bayi, apakah Anda masih kuasa? Bicara aja kagak, ngerti aja kagak, paling menjulur lidah, paling kayak gitu. Jadi bayi loh paman. Sekarang pertanyaannya, masuk akal enggak pencipta yang begitu dahsyat, yang mengatur alam semesta, mengatur oksigen, mengatur malaikat, mengatur planet-planet semuanya, lalu kemudian jadi bayi, masuk akal enggak? Oke. Nah, Jadi silakan. bayi. Ya. Tuhan Kristen jadi bayi. Ya. Kalau Tuhan Islam ada nggak? Jangan ke sana. Iya, Tuhan- coba tunjukkan dulu berupa manusia, kah batu, Eh. kah apa ada nggak? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Yesus mengatakan apa? Dengar. Tunjukin Yohanes dulu. 5, dengar, Mana dengar, dengar. Yohanes 5 nomor Allahmu mana? 37. Tunjukin Allahmu mana? Tunjukin Yesus berkata, Yesus berkata, Bapa tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Dua Samuel 7:22, Tuhan Maha Tinggi tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan makhluk. Al-Quran menyatakan Allah, Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kristen berkata, Tuhan serupa dengan bayi. Maka muncul pernyataan, mustahil orang menggunakan akal bisa bertahan di Kristen, kecuali modal imani saja. Bagaimana mungkin ada orang berakal Tuhannya pernah jadi bayi? Enang, anakku yang adalah Tuhanku, tidurlah sayang, biar dewasa kamu bisa sehat dan kembali jadi Tuhan. Gimana ini? Bisa masuk dalam rasio kita sebagai makhluk? Bisa? Gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau mau masuk Kristen yang murtad-murtad ini, lebih baik Anda operasi otak, matikan akal Anda dulu. Karena kapan Anda masuk Kristen, tidak menghilangkan akal, Anda akan kembali menjadi minimal kembali Islam, atau Anda menjadi ateis nantinya. Kecuali Anda mematikan akal, ikut-ikutan nyanyi la 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 la, malam kudus Tuhan Maha Dahsyat. Itu aja terus putar terus itu. Imani aja itu, imani terus tanpa Anda berpikir bagaimana bisa Maha Dahsyat sementara Tuhan bisa kentut. Coba. Jadi
Jadi hanya orang yang tidak berakal sehatlah yang kemudian bisa masuk murtad ke Kristen. Hanya orang yang tidak berakal yang bisa masuk ke sana. Dan orang yang berakal di Kristen akan masuk ke Islam. Gitu ya saudara ya. Jadi tidak mungkin masuk akal Tuhan jadi bayi. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Handi? Bunda Rahma? Ada iklan dari Bang Kaisar barangkali, silakan. Kan Bang Kaisar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.